Hai Gemini, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Happy birthday untuk kalian yang ulang tahun di akhir Mei ya, selamat ulang tahun. Seperti biasa, ini energi bulanan, jadi gue buka 12 kartu berdasarkan 12 konstelasi zodiak ya. Karena setiap zodiak itu mempengaruhi kita. Dan gue akan baca juga energi bulan ini dan apa dampaknya buat kalian. Ini contekan gue, oke? Karena gue nggak mampu untuk inget semuanya, jadi gue tunjukin aja contekan gue, oke? Dan gue akan baca juga oracle card dari Literary Witches Oracle Card dan extended reading untuk kalian yang kalau memang message-nya resonates ya atau sesuai, gue undang, gue ajak kalian semua untuk lanjut ke extended reading ya. Karena gue akan baca dengan Lenormand ya, yang sangat gamblang gitu, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Nah, untuk mendapatkan akses ke extended reading itu bisa melalui karya paksa atau menjadi member. Semuanya ada di, semua informasinya ada di box description gue. Dan ini bacaan ini gue tujukan khususnya untuk Gemini Rising atau Ascendant Sign ya, Gemini Moon Sign dan Gemini Sun Sign. Jadi kalau nggak, ambil yang sesuai ya, jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai. Dan kalau emang nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon Sign kalian, Sun Sign kalian, Rising atau Ascendant Sign kalian. Jadi jangan nonton Sun Sign aja. Ya, Sun Sign itu adalah bisa, lo bintangnya apa sih? Gue Gemini gitu. Nah itu Sun Sign. Sedangkan kalau Rising atau Ascendant Sign, Moon Sign itu hanya bisa kalian lihat berdasarkan berchart kalian. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology, tinggal kalian klik gratis, isi data-data kalian dan kalian punya berchart kalian. Oke, ini timeless dan general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapati video ini, dan kalau memang message-nya sesuai, berarti emang waktu yang tepat untuk kalian nonton. Oke, general nggak ada nama kalian, jadi jangan paksakan untuk sesuai dengan energi kalian. Jadi cek yang lain dan cross watcher. Oh ya, kalau ada kemungkinan lo nggak ngerti, kalian nggak ngerti, sangat besar kemungkinan itu emang nggak sesuai aja energinya. Jadi nggak usah dipaksain ya. Untuk cross watcher siapapun yang lagi berhadapan atau dealing dengan Gemini, kalian welcome untuk join karena mungkin message-nya juga buat kalian karena energi kita suka ketukar ya. Oke, langsung aja. Bagaimana dunia melihat kalian atau orang lain, publik ya, melihat kalian? The Empress, keren. Ini energi Venus. Venus masih ada di Taurus sekarang. Tapi tanggal 8 Venus masuk ke Gemini ya. Atau mungkin kalian dealing dengan Libra atau Taurus ya. Bisa jadi. Yang jelas di sini artinya kalian siap melahirkan atau kalian siap menampilkan diri kalian yang baru. Siap tampil berbeda gitu. Dengan energi Venus di situ. Atau mungkin kalian dealing dengan orang ketiga ya. Atau kalian sendiri orang ketiga, bisa jadi. Dan untuk income ya, untuk income, material possession, harta benda kalian, dan bagaimana prioritas kalian, value kalian ya, kalian dapat Page of Cups. Ini sifatnya kanak-kanakan. Kalian ingin memulai sesuatu yang fresh ya, yang sifatnya itu apa adanya, seperti kanak-kanakan gitu. Dia nggak peduli dengan apapun yang dipikirkan orang lain. Apa yang dia rasa dia lakukan.
Apa yang dia ungkapkan, dan dia menawarkan hatinya dia sendiri. Ini ketulusan. Apapun masukannya, apapun income yang kalian, entah itu pekerjaan, ya, kalian akan mendapatkan penawaran, mungkin penawaran yang tulus, ya, ikhlas, atau kalian akan menawarkan, ya. Mungkin kalian dealing dengan Pisces. Untuk masalah aktivitas sosial kalian, persepsi, cara berpikir kalian, dan higher learning, tentang wawasan dan pengetahuan yang kalian miliki, yang kalian pegang, apapun yang kalian yakini, ya, kalian dapat. Ini komunikasi juga dengan orang-orang terdekat kalian. Kalian dapat King of Cups. Kalian lebih wise dalam berkomunikasi, berpersepsi, bertindak, ya. Energinya Scorpio. Kalian akan lebih punya compassion, lebih penyayang, karena lebih memberikan perhatian dan pengertian. Kalian lebih punya empati, ya. Keren. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio, ya. Untuk home, family, rumah tangga kalian juga, fondasi kalian, rumah itu sendiri, dan emosional kalian dapat The Chariot, energi Cancer. Dan kalian ingin menawarkan atau mendapatkan, kalian ingin menawarkan atau kalian akan ditawarkan, ya, untuk moving on, untuk mampu mengendalikan situasi apapun yang terjadi, untuk tetap moving forward, ya. Keren. Untuk masalah senang-senang, pleasure, ya, aktualisasi diri, kreativitas, intelektual, romance, love affairs, the moon, energi Pisces atau enggak Cancer. Ada sesuatu yang tersembunyi, atau ada sesuatu yang tidak terungkapkan, ada sesuatu yang enggak jelas, misteri. Ini energi full moon nih. Ini di rumahnya Libra. Mungkin kalian yang berhubungan dengan Libra, ada ketidakjelasan, ada misteri, ada yang tidak terungkapkan. Tapi yang jelas di sini akan terungkap dengan energinya the moon, ya. Karena sifatnya aktualisasi diri dan bagaimana kalian bersenang-senang. Atau ya juga dengan masalah romance, atau kalian ingin memulai sesuatu yang baru dengan untuk kreativitas kalian dan intelektual kalian. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, memberi penawaran atau ya all out, totalitas, dengan kesungguh-sungguhan dan sepenuh hati. Untuk kesehari-harian kalian, rutinitas kalian, kesehatan kalian juga, dan bagaimana kalian mengatur waktu kalian, dan bagaimana melayani orang lain, kalian dapat Ten of Pentacles. Keren. Ini kemapanan itu sendiri, komitmen, totalitas. Kalian punya komitmen terhadap apapun yang kalian lakukan di keseharian kalian. Tapi Ten of Pentacles itu sendiri artinya juga komplit.
kalian siap untuk membangun atau memulai new habit, new routine. Dan untuk di relationship, kalian dapat Ten of Cups, kedamaian, kebahagiaan, full happiness, yang bisa jadi didapatkan juga dari kesedihan. Karena kedamaian, kebahagiaan dari Ten of Cups itu beda dengan Nine of Cups. Nine of Cups itu sifatnya lebih senang, ya. Kalau Ten of Cups itu kebahagiaan yang sifatnya juga damai, yang malah kemungkinan juga adalah komplit, artinya selesai. Untuk masalah finansial, properti, people's money, partner resources, business partner, warisan, kalian dapat Eight of Wands, energi Sagittarius. Ini fast communication, travel, movements, progress, ya. Yang mana juga sifatnya kalian happy kok, kalian bahagia. Untuk finansial kalian dan apapun itu, material sifatnya, kalian cukup bahagia kok dengan apa yang kalian miliki. Keren, keren Jen. Untuk travel, segala sesuatu yang berbau dengan jarak, ya, entah itu secara emosional atau geografi, tentang sesuatu yang baru, foreign, asing, tentang wisdom dan filosofi, tentang hukum itu sendiri, perbedaan budaya, agama, latar belakang, dan higher education, kalian dapat Five of Swords. Kalian tidak akan segan-segan untuk memotong yang memang sudah tidak bermanfaat atau tidak sejalan atau selaras lagi dengan kalian. Akan ada konflik di area itu tadi, semua yang gue sebutin. Dan gue tahu kok kalau Gemini tuh siap, maksudnya dia berani untuk ngambil resiko, atau dia nggak sepelin-pelan temennya Libra yang selalu mencoba berkompromi selalu, ya kan? Sama-sama air sign tapi beda ya, Jen. Untuk masalah karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, kalian dapat Six of Cups. Ini sifatnya ikatan juga, memori, ya, nostalgia, entah dalam reputasi kalian, karir kalian, atau mimpi, goal, objektif target kalian, atau bahkan tentang status sosial kalian sendiri. Ini sifatnya tentang anak-anak, tentang anak kecil, masa kecil kalian, tentang masa lalu kalian, past life, bisa twin flame, bisa soulmate. Ini juga baunya karmic. Six of Cups. Untuk network, friendship, ekspektasi dan harapan untuk kemanusiaan, keadilan sosial, teknologi, komunikasi, kalian dapat Queen of Cups, energi water signs. Tapi secara simbol gue yakin ini energinya akan gue artikan sebagai energi yang Cancer, ya. Yang mana di sini artinya kalian itu sangat nurturing, kalian sangat taking care teman-teman kalian, network kalian, ya. Kalian saling menjaga, suka menjaga, ya, menjaga dan membangun network atau pertemanan kalian sendiri. Energinya Queen of Cups. Untuk masalah closure, ending, karma, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian dapat Two of Pentacles. Kalian lagi juggling, kalian lagi mencoba membalance dua hal yang berbeda, karena mungkin kalian tidak bisa memilih mana yang lebih prioritas. Jadi kalian mencoba menyeimbangkan, membuat balance dari dua hal yang berbeda itu, entah itu personal, entah itu profesional, ya. Bahkan dua orang, dua hal, dua pekerjaan, ya. Kalian mencoba untuk ngejuggling.
dan itu challenge ya. Alam bawah sadar kalian ada page of swords, kalian lagi spying, mata-matai, atau kalian sedang meriset, mengumpulkan data, lagi mempelajari, menyimak, mencermati, mengumpulkan data akan sebuah situasi, kondisi, seseorang, dan kalian akan komunikasikan energi kalian sendiri. Knight of Swords, kalian akan komunikasikan secara cepat, lugas, ya, apapun itu, dan kalian akan, kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian punya passion yang baru yang kalian ingin mulai. Dan untuk masalah rumah tangga, home, family, fondasi, kalian lagi merenung, mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Energinya Virgo. Dan apa dampak dengan pergeseran planet di bulan Mei untuk kalian? Ya, tanggal 3 Mei, Merkuri masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Merkuri masuk ke kalian, artinya kalian siap. Balik lagi, kalian siap melahirkan, tampil menjadi yang berbeda. Energi Venus, the goddess of earth, the goddess of Gaia, Dewi Bumi. Dia siap melahirkan dengan pemikiran-pemikiran yang baru, komunikasi yang lebih mencerahkan mungkin, ya. Moon di Aquarius. Ini secara emosional kalian akan putuskan apapun yang sudah tidak sejalan atau selaras dengan kalian akan cut. Konflik di mana tidak ada siapapun yang jadi pemenang. Ya, semua akan merasa sakit, kecewa, termasuk diri kalian sendiri. Tapi sesuatu itu memang harus dipotong kalau memang harus kelar. Ya. Dan tanggal 8, dan itu di travel, wisdom, dan filosofi ya, hukum itu sendiri, higher education, karena yang kalian ingin, mungkin kalian merasa terikat, kalian ingin berbuat atau melakukan sesuatu yang lebih luas ya, atau sesuatu yang baru, tapi ada sesuatu yang mengikat sehingga kalian harus nge-cut itu supaya kalian tetap bisa grow, bertumbuh, berkembang menjadi yang lebih baik gitu maksudnya. Tanggal 8 Mei Venus masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Ya, semua fokusnya pada kalian yang ulang tahun ya kan, fokusnya akan ke kalian ya. Dia akan meninggalkan Taurus. Gimana kalian suka juggling ya, tidak mempunyai prioritas akan suatu hal, jadi kalian akan tinggalkan itu dan kalian akan fokus pada diri kalian sendiri yang paling utama. Dan sebelum masuk ke kalian, Venus itu, Venus kan di Taurus, dia konflik dengan Jupiter. Jupiter di Aquarius, Moon di Aquarius yang tadi gue jelasin, ya kan? Moon di Aquarius, yang mana konflik harus terjadi, di mana tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semua sakit, semua kecewa. Juggling berakhir dan kalian siap. Venus masuk ke kalian. Tanggal 11 New Moon di Taurus ya. New Moon artinya ini kelar. Kalian siap membangun membangun proyek baru, karma baru bahkan. Ngeset keyakinan-keyakinan yang baru, membangun alam bawah sadar kalian juga ya, dengan menyadari alam bawah sadar kalian yang lama.
Dan Mars sextile Uranus. Mars harmonis dengan Uranus. Uranus di sini, Uranus di Taurus, dan Mars itu di Cancer. Tindakan kalian yang ingin memberi atau menawarkan perhatian, pengertian, keikhlasan, ketulusan kepada apapun yang sudah berakhir, yang selama ini kalian pertahankan. Karena ini sudah tidak mencerminkan lagi siapa diri kalian. Di Taurus itu energinya di rumah ke-12 kan, di rumah ending, closure, karma itu sendiri. Dan tanggal 13 Jupiter meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Expand. Jupiter itu tentang expand, segala sesuatu yang ada. Dia lagi di Aquarius. Segala sesuatu yang ada di Aquarius buat kalian Gemini itu ada di travel, ada di wisdom, filosofi, hukum, foreign, segala sesuatu yang asing ya. Itu sama selama ini di Aquarius itu di zoom, diperbesar sehingga kalian bisa melihat tantangan-tantangan kalian untuk memperluas, untuk menjadi yang lebih baik itu apa, dan itu ditinggalkan karena kalian sudah mencapai titik itu. Dan dia masuk ke Pisces, di mana di Pisces juga ada Neptune, ya kan? Six of Cups. Ini karma kalian. Yang mana di Aquarius juga ada Saturn ya, juga ada Saturn itu juga karma. Ini tentang masa kecil kalian, tentang anak-anak kalian, atau tentang masa lalu kalian, life, past life kalian, kehidupan sebelum sekarang. Sifatnya karmik juga, dan di situ kalian juga minta diberesin dengan energinya Jupiter di situ. Karir, reputasi ya, karir, reputasi itu kalian diminta untuk expand menjadi yang lebih besar daripada kalian yang sekarang. Dan untuk menjadi lebih besar, kalian akan ada tantangan-tantangan yang baru, termasuk mungkin memori nostalgia kalian di waktu kalian kecil, yang akan mungkin jadi yang mengikat kalian sendiri untuk bisa lebih mencapai potensial kalian yang lebih maksimal gitu. Dan Neptune itu sifatnya ideal, mimpi, fantasi, ilusi juga bisa. Dan matahari sextile Neptune. Matahari masih di Taurus. Tanggal berapa tadi? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 matahari masih di Taurus. Jadi di sini masih ada juggling. Lo belum bungkus ya. Itu kaitannya juga dengan karir, reputasi, status sosial kalian. Ya. Dia energi matahari itu nge-support atau harmonis dengan Uranus, Neptune, dengan ideal, mimpi, ilusi lo sendiri ya. Mimpi-mimpi lo, mimpi-mimpi kalian. Tanggal 20 matahari masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Kalian tercerahkan, kalian diberi terang, kalian maju, tampil ke stage ya. Kalian bintangnya. Tanggal 23 Mei Saturn retrograde di Aquarius ya. Power, control, disiplin, tanggung jawab kita itu kita diminta untuk mengevaluasi apapun pemahaman kita sendiri, keyakinan kita sendiri akan segala sesuatu yang sudah kita pahami ya. Kita diminta untuk reevaluasi lagi itu ya, karena ada sesuatu yang mengikat di situ
dengan energi Saturn retrograde. Tanggal 26 gerhana bulan di Sagittarius. Ten of Cups. Tadi kan gue bilang ini kebahagiaan. Yang artinya juga komplit. Kebahagiaan itu bukan seperti Nine of Cups yang artinya senang. Beda. Bahagia itu lebih ada kedamaian dan komplit ya. Mungkin sesuatu yang harus kalian juga rilis. Karena kalian sudah memahami, paham. Bahkan keindahan itu sendiri, kebahagiaan itu sendiri bisa kita temukan di dalam kesedihan. Sesuatu sudah komplit. Ada gerhana matahari di situ gerhana bulan artinya sesuatu yang harus kalian lepaskan, release, letting go, ya. Dan ini mungkin relationship, entah itu business partner, entah itu apapun, any kind of relationship ya, entah itu saudara, entah itu persahabatan, entah itu pacar, ya, tunangan, whatever. Tanggal 29 Merkuri retrograde di rumahnya. Jadi Merkuri, tadi gue ngomong belum sih Merkuri masuk ke Gemini? Udah lah ya, udah dong di awal ya kan. Nah Merkuri itu retrograde, jadi tidak disarankan untuk travel atau mengendarai jalan jauh, transportasi, dan biasanya akan ada problem ya, masalah dengan komunikasi. Kita jadi suka salah, tidak mampu mengungkapkan atau mengekspresikan diri kita, dan ada masalah dengan teknologi ya, digital. Dan itu biasanya kalau retrograde itu Merkuri bisa sampai 2 mingguan. Ntar gue cek lagi deh. Oke, sekarang kita lihat dari Literary Witches Oracle Card. Kalian dapat kartu pertamanya Kata Kodok, kartu keduanya Justice, energi Libra, dan yang ketiga Emily Bronte, Fantasy, Neptune. Di sini kalian diminta untuk mengambil keputusan, karena katak itu hidup di 2 alam, spiritual, material, darat, tanah, dan air. Tanah itu sifatnya elemen tanah ya, material, dan air itu sifatnya spiritual. Oke? Kalian diminta untuk memilih, dan kata-kata kalian, cara berpikir kalian itu punya dampak yang sangat luas. Suaranya katak, lu bisa bayangin ya, seluas apa. Jadi kalian mungkin akan menyebarkan ya, memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kalian, bahkan melalui sosial media ya. Pemikiran-pemikiran atau kata-kata kalian itu sangat-sangat memberi dampak. Mungkin tentang kemanusiaan itu sendiri, ketidakadilan atau keadilan ya. Tentang semua misteri yang tidak terungkapkan, ketidakjelasan ya. Semua rasa yang selama ini tertekan, kita coba tekan selalu ya. Dan juga tentang mimpi-mimpi kita, hayalan-hayalan kita sendiri. Yang kayak mana sih yang ideal? Alam bawah sadar kalian dapat Lion. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk tampil, ya kan? Energi Leo. Dengan segala pengertian yang kalian pahami, dengan segala pemahaman yang kalian punya, ya, kalian diminta untuk tampil. Bukan berdasarkan ilusi, mushroom, tapi healing. Bukan berdasarkan ilusi mushroom ya, bisa halucinogeno. Kalau itu bahasa Italia, gue nggak ngerti bahasa ini ya. Ilusi itu sendiri, halusinasi itu sendiri. Tapi di balik halusinasi, di balik mimpi-mimpi itu, kalau kita bisa lebih pahami, ya, itu ada penyembuhan. Layaknya sakit itu sendiri adalah obat gitu. Close ke sifat kebangsawanan kita yang tidak mau kotor, yang
punya kuasa, kontrol, kendali. Oke, udah segitu aja. Mungkin kalian dealing dengan Libra, Taurus, Pisces, Scorpio, Cancer, semuanya aja. Udah sih. Sagittarius, ya. Mungkin juga Leo. Kalau memang resonates, gue undang kalian untuk baca untuk ke extended reading. Via Karya Karsa atau jadi member. Semua ketentuan, semua informasi ada di box description gue. Kalau mau personal reading juga boleh, ada di sana. Buat yang ulang tahun akan ada diskon. Oke? Dah.